Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Khairuddin Soleh Harahap, mahasiswa PPG dalam jabatan 4 tahun 2025 dengan NIM 2703025495. Pada hari ini Sabtu 24 Januari 2026, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 12 SMK Swasta Pulau Berayan Darat Medan dalam rangka uji kinerja dengan judul Cinta Tanah Air dan Moderasi Beragama. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat menambah ilmu kepada kita semuanya dan bermanfaat, dan saksikan terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siap. Hidupkan. Jawab. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Sehat. Oke, hari ini pertemuan pertama setelah kita selesai liburan di semester 2 ini. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu kita mengabsen semuanya dulu ya. Nama yang Bapak panggil untuk angkat tangan: Azam Aulia, Siap, hadir. David Fajar Pratama, Siap, hadir. Dandi Riansyah, Siap, hadir. Embun Rinjani, Siap hadir. Fairuz Damarani Putri. Siap hadir. Oke, setelah kita ngabsen, namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada lebih baiknya kita untuk menyemangatkan diri kita dan juga untuk mengasah konsentrasi agar kita lebih fokus terhadap satu pembahasan kita hari ini. Oke, yang pertama kita mungkin tepuk semangat dulu ya. Oke, bisa? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Untuk mengasah konsentrasi kita, ini kita ada ice breaking. Kalau Bapak bilang ular, kalian ucapkan itu adalah pendek. Namun gerakan tangan kalian panjang. Nah ya, kalau Bapak bilang ulat, yang kalian ucapkan itu adalah panjang. Namun tangan kalian, gerakan kalian pendek. Lawan katanya. Ucapan lawan kata, gerakan juga lawan kata. Ini untuk mengasah konsentrasi antara otak kanan dan juga otak kiri. Oke, bisa semuanya? Siap. Oke, ulat. Pendek. Ulat panjang atau pendek? Pendek. Makanya konsentrasi ya. Kalau kita bilang ulat berarti panjang. Tangan kita panjang atau pendek? Pendek aja. Oke ya. Oke, konsentrasi lagi. Ular. Ya. Ulat. Ulat. Ular. Ulat. Ular. Ular. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini di semester 2 kita akan membahas tentang oke, buka buku paketnya di halaman bab 6 ya. 165. Ini tentang cinta tanah air dan moderasi beragama.
Nah, materi kita ini adalah yang paling substansinya adalah tentang moderasi beragama. Pernah dengar kalimat atau kata-kata tentang moderasi beragama? Ya, baik Raisa. Pernah dengar? Oke, baik dan betul. Ya, jadi cara pandang kita, kenapa kita penting mengamalkan ataupun mengajarkan tentang moderasi beragama ini? Lalu apa rujukannya di dalam kehidupan kita? Lalu seberapa penting itu menjadi salah satu yang digalakkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahkan di sekolah manapun ini adalah salah satu materi yang sangat wajib dan dikhususkan di kelas 12 SMA maupun SMK. Jadi masyarakat Indonesia ini adalah multikultural, banyak agama, banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, ya. Ada ribuan, ada ratusan bahasa, ada juga suku dan juga warna kulit. Nah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sama, jadi kita lebih bingung gitu. Ini mukanya mirip kayak si Surya, kita bilang. Padahal bukan si Surya. Cobalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua wajah kita ini sama, kita nggak bisa membedakan mana si Parit, mana si Ruwaini, mana si Bagus. Nggak bisa kita bedakan. Itulah letak perbedaan menjadi salah satu lita'arofu, supaya kita bisa kenal satu sama lainnya. Bahkan background dari SMK penerbangan ini merupakan salah satu yang memiliki keberagaman agama. Kita ada agama Islam di sini, ada juga di samping sebelah kita agama Kristen, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, bahkan 6 agama di Indonesia ini itu saling menghargai dan menghormati agar kita menjadikan moderasi beragama. Kalau dalam agama Islam ini bisa kita sebut sebagai wasatiyah. Namun secara kamus besar bahasa Indonesia itu sebagai moderat. Kalau kita umpamakan begini, secara simulasinya ini Bapak berada di tengah-tengah. Secara bahasanya Bapak ini sudah berada secara moderasi beragama. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah kalian semuanya. Siapa sini siswa atau siswi yang berada di tengah-tengah kita? Ini Muhammad Bagus. Secara bahasanya dia sudah melakukan moderasi beragama. Namun kalau di samping sana Naila, dia belum melakukan moderasi beragama. Itu kalau secara bahasa. Jangan kita pelajari hanya secara bahasa saja, namun secara istilah penting. Contohnya apa misalnya? Sholat secara bahasa adalah doa, ya kan? Namun secara istilah adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dia doa saja, ya Allah ampunkan dosaku, tapi dia nggak sholat. Namun karena dia sudah terkontaminasi dengan pendidikan yang secara bahasa, dia melakukan sholat dengan cara berdoa. Ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena pembelajarannya tidak tuntas. Nah, secara terminologi istilahnya ini, coba atas nama Randy bisa kita baca? Terminologi, sikap, pemahaman dan perilaku beragama yang menyeimbangkan antara pemahaman ekstrim yang berlebihan atau radikalisme dan terlalu keras atau liberalisme, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan. Iya, betul. Jadi sikap, ya, pemahaman atau perilaku itu yang berhubungan dengan masyarakat kita, ya kan? Yang bagaimana dia? Yang antara menyeimbangkan, jangan kita liberal, jangan kita radikal. Ada di satu negara yang pemikirannya itu sangat liberal. Arti liberal ini adalah menganggap semua agama itu sama. Ini arti moderasi beragama, bukan menganggap semua agama sama, tidak. Namun menganggap semua agama itu menjalankan agamanya masing-masing, sehingga kita fokus kepada agama kita sendiri. Selanjutnya ada 9. Nah, ini 10, ada 9. 9 nilai atau konsep dalam moderasi beragama. Ke-9 ini bisa kita setidaknya dihafal atau diketahui. Nanti ini menjadikan salah satu tugas kelompok kita di akhir pembelajaran. Ada tawasud, moderat, ya kan?
Misalnya gini, dia rajin beribadah, rajin sholat, namun ada orang yang nggak rajin sholat, jangan kita ejek kepada orang yang nggak pernah sholat itu. Kalau dalam Imam Al-Ghazali mengatakan ini namanya supaya kita tawadhu, rendah hati. Oke, yang kedua itu apa namanya? Iktidal. Iya, iktidal itu bukan sholat ya kan, habis ruku. Iktidal itu adalah keadilan. Adil di sini adalah adil kepada Tuhan kita dan adil kepada orang tua, bahkan adil kepada diri kita sendiri. Coba contohkan dulu adil kepada Allah. Bagaimana contohnya? Ada yang bisa jawab? Ya, Reza, apa kira-kira adil kepada Allah? Iya, betul. Itu namanya adil kepada Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan kita 24 jam. Atau yang kedua, bagaimana contoh kira-kira adil kepada masyarakat? Iya, Aisyah. Adil kepada masyarakat contohnya bagaimana? Kira-kira? Iya, saling menghormati, menolong kepada orang lain. Ingat ya, apa yang kita tanam itu nanti apa yang kita panen. Bukan panen, panen itu marga. Adil kepada diri kita sendiri bagaimana? Iya, menyayangi diri kita sendiri. Artinya jangan tidur ketika belajar. Jangan main HP ketika belajar. Di sini alhamdulillah siswa-siswi SMK penerbangan tidak ada main HP ketika gurunya semua menjelaskan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, yang ketiga baca. Virus apa itu? Iya, tasamuh, toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dari berbagai macam agama ataupun keanekaragaman. Yang keempat apa itu, Surya? Musawah, kesetaraan, Pak. Iya, musawah. Musawah itu bukan di yang ada padi-padinya ya, itu sawah. Musawah itu adalah kesetaraan. Artinya gini, bahkan kita nanti kalau jadi orang tua, kita tak boleh namanya membedakan anak. Misalnya anak kalian yang pertama lebih besar, anak yang kedua yang lebih kecil, ya pastilah ya kan. Jadi anak kalian, misalnya anak kalian ranking 1, yang nomor 2 itu ranking 20 dari 21 orang. Tapi jangan kita anggap anak yang tidak mendapatkan ranking tidak kita kasih hadiah, tidak kita support, tidak kita berikan apresiasi. Yang kelima, apa Farhan? Kelima, syurah. Iya, syurah itu musyawarah. Segala aktivitas kita, misalnya kita nanti mau jalan-jalan ke Mekah misalnya, kita harus musyawarah dulu supaya bagaimana kita memilih dan menunjukkan jalan yang terbaik ke depannya. Yang keenam apa, Sandra? Iya, islah itu kemaslahatan. Jadi kemaslahatan ini lawan katanya adalah kerusakan. Contoh misalnya tahun 2020, fatwa MUI, seorang laki-laki boleh melaksanakan sholat zuhur di rumah pada saat hari Jumat. Jadi karena apa? Karena ada kerusakan ataupun kemafsadatan yang bisa menimbulkan. Yang ketujuh apa, Nurul Aulia? Yang ketujuh apa itu? Muwatonah, yaitu kebangsaan. Jangan kita bilang kita duduk dan juga lahir di Indonesia, tapi kita menjelek-jelekkan bangsa Indonesia. Nah, itu tak boleh. Oke, yang kedelapan apa? Bagus. Teladan baik. Iya, teladan yang baik. Kita kalau kita punya adik, bagaimana adik kita supaya nurut kepada kita? Jadilah teladan yang baik. Kita pun sebagai guru, bagaimana murid supaya patuh dan taat kepada perintahnya? Maka jadilah guru yang teladan yang baik. Yang kesembilan namanya i'tiraf al-urf, menghargai budaya lokal. Setiap pelajaran agama kita membawa Al-Quran yang dari Kemenat ya. Oke, Naila baca ya. Di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143. Sudah hafal ya satu juz Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada a'lan nasi
wa yakunar rasulu alaikum syahid. Wa ma ja'alnal qiblallati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yaqalibu ala aqibah. Kanallahu liyuqtiha imanakum innallaha binnasi larufur rahim. Bagaimana perasaan kita setelah kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dari kalamullah? Hati kita adem. Andai kalian punya masalah, diputuskan pacarnya, hati kalian adem. Secara garis bawahnya di sini dia wasato. Makanya wasato ya. Wasato ini menunjukkan kita pertengahan. Bagaimana secara korelasinya? Nah, ini dia. Ada memang indikator atau pendekatan yang bisa kita amalkan. Misalnya, komitmen kebangsaan. Kita menghormati simbol-simbol negara kan. Kita walaupun kita rajin sholat, nggak boleh kita rusak NKRI, nggak boleh kita hancurkan Bhinneka Tunggal Ika, nggak mungkin kita ejek presiden. Tapi kalau kita hanya sebatas untuk diskusi, memberikan analisis ya, masukan, kritik, saran, itu boleh-boleh aja, karena itu sudah diandungi oleh undang-undang kita. Kemudian siap sedia membela negara, mempunyai rasa persaudaraan dan lain sebagainya. Kemudian toleransi, indikatornya dia menghormati perbedaan suku. Semua, ya kan? Di sini ada yang suku Batak, angkat tangan. Ada suku Jawa? Suku Jawa. Melayu. Sudah berbeda suku, berbeda lagi rumah kita. Bahkan anak kembar itu pun bisa kita bedakan. Jadi artinya sekembar-kembarnya manusia masih bisa kita bedakan. Dan juga anti kekerasan ya. Terutama ini penting, namanya yang paling viral sekarang bully. Tahu bully? Ya kan? Itu kadang ada tuh banyak itu. Ataupun ada perempuan yang begini dibulinya, nggak boleh. Itu sudah masuk dalam tindak pidana kekerasan. Hati-hati, dan itu menjadikan salah satu yang tidak namanya bermoderasi agama. Ya, kemudian tidak main hakim sendiri. Misalnya ada kawan kita yang ketahuan melakukan kekerasan atau melakukan tindak pidana ya, atau maksiat, jangan kita hakim sendiri. Serahkan pertama sama kepling, misalnya kalau ada di masyarakat, kemudian sama lurah, kemudian camat, presiden, menghayati nilai-nilai dalam tradisi kita. Makanya kalau orang tua kita zaman dahulu namanya kita ini manusia yang beradab dan beradat. Nah, kesimpulannya bisa dipahami ya, moderasi beragama dapat dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara esensi ajaran agama. Oke, Bapak mau minta 2 orang ya, siswa-siswi yang mungkin kesimpulan yang kalian ambil setelah kita menerima pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari mengenai moderasi beragama, kami jadi tahu tentang kita tuh harus saling toleransi, beda-bedakan. Iya betul. Jadi dan harus bersikap adil. Iya betul. Karena selama ini mungkin kita masih ada ya. Jangan kita bohong. Karena mungkin selama ini misalnya Naila itu, Pak saya nggak mau berkawan sama laki-laki, saya mau berkawan perempuan aja. Tapi walaupun kita berkawan sama beda jenis, tapi dibatasi dengan ajaran agama Islam. Namanya hidup bermasyarakat, ya kan? Kita pun misalnya kita sebagai murid pasti butuh ada guru. Dan kami di sini pun pasti butuh kalian guru. Kalau nggak ada muridnya, bercakap bapak sendiri sini, dibilang orang macam orang gila. Jadi kita saling membutuhkan. Makanya karena saling membutuhkan, yang paling penting dijagalah hati. Sama seperti ilmu dalam pernikahan ya kan, 1 tambah 1 seharusnya 2. Tapi ilmu pernikahan 1 tambah 1 artinya 1. Satu hati bertemu dengan satu hati, saling satu tujuan ke dalam surga. Itu dia. Tepuk tangan buat semua ya. Oke, ini sekarang kita sudah membagi tugas kelompok. Masing-masing lihat namanya, kemudian susun bangkunya. Waktu yang Bapak berikan sekitar 3 menit, sudah tersusun rapi bangkunya. Ayo silakan dari kelompoknya masing-masing.
يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Teladan yang baik. Oke, silakan duduk. Nanti pikirkan nanti pertanyaannya. Berenam. Salah. 11 sama 9. Oke. Tangan. Nah, nilainya 900 dari 1000 kan. Kesimpulan yang kami ambil dari sikap i'tidal yaitu keadilan, berarti menanamkan sikap adil, lurus, dan proporsional. Bukan berarti tidak memihak dari manapun, melainkan memihak pada kebenaran tanpa terpengaruh emosi dan urusan pribadi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, mantap jawabannya. Berarti sudah bisa dianalisiskan sama dikaitkan sama kehidupan nyata. Karena ini perlu kita mengingat, setiap pembelajaran kita itu namanya menganalisis setiap kehidupan nyata kita. Jadi apalagi pelajaran agama, al-islamun sholihun likulli zamani wal makan. Islam itu sempurna, dia mampu menghadapi tantangan zaman. Mau tantangan zamannya kayak mana, misalnya waktu COVID kemarin, Islam hadir menjawab tantangan tersebut. Sama seperti bencana di Aceh, bencana di Sumatera kan, ada orang yang tak menemukan lagi air, maka Islam menjawab, meringankan, boleh tayamum. Dari kelompok kami tentang teladan baik adalah contoh atau model perilaku yang baik dan patut ditiru oleh orang lain. Teladan baik dapat berupa perilaku, sikap, ataupun tindakan yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, orang tua yang selalu bersikap sabar dan lembut kepada anak-anak. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih sudah 5 kelompoknya sudah presentasi, sudah tanya jawab. Semoga diskusi ini bisa kita kembangkan di pelajaran apapun. Dan karena kita sudah di akhir waktu, jadi mohon maaf semuanya, kita sudah istirahat. Maka seperti biasanya kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Oke, siapkan ketua kelas untuk baca doa akhirnya. Duduk, siap, siap. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra'anna waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita, semoga kita tetap semangat. Bapak doakan semoga ilmu yang kita ajarkan hari ini dapat bermanfaat, dan Bapak doakan kalian semuanya orang yang sukses. Amin. Dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Berbakti kepada orang tua dan agama. Amin. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.